Halo semuanya, welcome to channel Sarsagita A. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang tips dan trik lulus PPLN 2021. Gimana sih kak caranya? Stay tune ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lestari Sagita, biasa dipanggil Lestari. Saya adalah alumni Kapal Pemuda Nusantara Selias 2019. Dan di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya. Mungkin sedikit tips dan trik ya teman-teman. Gimana sih kak bisa lolos untuk program Kapal Pemuda Nusantara dan Pertukaran Pemuda Antar Negara atau PPAN. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu KPN dan apa itu PPAN. Jadi teman-teman, kalau KPN itu adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, khususnya untuk lebih memperkenalkan kekayaan bahari Indonesia. Jadi lebih ke bahari atau tentang kelautan ya teman-teman. Sedangkan program PPAN adalah program tahunan hasil kerjasama pemerintah dengan negara sahabat yang terlaksanakan dari tahun 1973 sampai sekarang loh teman-teman. Wah, Masya Allah ya programnya. Oke, langsung aja kita lanjut ke tips dan triknya. Gimana sih kak lulus PPAN 2021 di tahun ini? Stay tune. Untuk tips dan trik yang pertama adalah ini ya. Kenapa sih kak harus niat atau nawa itu dulu sebelum kita mengikuti program tersebut? Karena ketika kita sudah mempunyai niat yang baik dari awal, insya Allah hasilnya juga akan yang baik juga. Jadi jangan lupa untuk niat atau nawa itu ya teman-teman. Dan hindarin untuk niat coba-coba. Jangan ya teman-teman, karena program ini program yang sangat luar biasa ya. Dari banyak peserta yang ikut, hanya 2 orang ataupun 5 orang yang terpilih. Tuh, bayangin nggak? Dari kalian yang mempunyai niat yang coba-coba dengan orang yang mempunyai niat yang memang benar-benar ada, pasti udah tahu kan jawabannya gimana. Jadi hilangkan ya untuk niat yang coba-cobanya. Yang kedua adalah Yeps, bener banget, doa restu orang tua atau doa orang tua. Kenapa sih kan kita harus minta doa dulu? Ya teman-teman, kalau pengalaman pribadi saya dengan kita meminta doa dengan orang tua kita, itu bener-bener adalah the power of praying. Jadi ketika kita didoain orang tua itu memang hasilnya sangat memuaskan dan insya Allah dikasih sama Allah. Yang ketiga adalah ini dia. Yaps, bener banget, kita harus daftar dulu. Kenapa sih kak? Ya iyalah ya teman-teman, ketika kita ingin cita-citanya ingin lulus nih program PPAN 2021 nanti tahun ini, tapi kita nggak daftar ya percuma aja ya. Kalau kata orang tuh buka pintu dulu baru masuk, atau beri salam dulu baru masuk, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk daftar dulu, daftar sekarang juga. Yang keempat adalah ini. Yaps, bener banget, kita harus melengkapi semua berkas yang diminta teman-teman, mulai dari KTP, foto, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini atau juga bisa cek di websitenya PCMI Sumsel dan Instagramnya PCMI_Sumsel. Jadi ketika kita sudah melengkapi berkas, sudah aman nih tahap kedua. Tahap pertama tadi kita sudah daftar, tahap keduanya kita sudah melengkapi berkasnya, dan kita tambah yakin insya Allah kita yang lulus gitu. Yang kelima adalah ini dia, kita harus tahu nih jadwal dan kegiatannya itu apa aja. Mungkin kebanyakan teman-teman oke lah sudah seneng ya, kita sudah daftar, kita juga sudah melengkapi berkas, tapi ya mungkin karena kesenangannya tadi lupa jadwalnya, yang dimana hari ini adalah TM-nya, sedangkan dia kiranya besok TM-nya. Jadi perkirain teman-teman, tempel di kamar teman-teman sendiri tuh jadwalnya atau di handphonenya untuk jadi pengingat teman-teman. Nah, untuk mungkin Lestari juga bisa ingetin untuk pendaftaran online-nya ini, dan untuk TM-nya di tanggal ini juga, dan untuk tes tertulis dan tes wawancaranya di tanggal ini, dan untuk tes karantinanya di tanggal ini. Jangan lupa ya, dicatat di note, oke?
Yang keenam adalah tes tertulis. Nah, kalau untuk tes tertulis di tahun saya kemarin itu ada tes psikotes, ada tes pengetahuan umum, ada tes wawasan kebangsaan, ada tes agama. Sedangkan untuk tahun ini karena kita fokusnya di PPAN 2021, kita itu ada tesnya, kalau nggak salah ya teman-teman, dipelajarin aja. Ada tes psikotes, ada tes bahasa Inggris, ada tes pengetahuan umum, dan ada juga tes wawasan kebangsaan dan tes agama. Jadi jangan lupa untuk pelajarin, di internet banyak banget soal-soalnya. Nah, jadi jangan lupa untuk belajar ya, untuk mempersiapkan tes tertulis kalian, karena tes tertulis salah satu penentu kelolosan kalian. Yang ketujuh adalah tes wawancara. Nah, kalau tes wawancara pengalaman saya kemarin itu di tahap pertama yang sebelum karantina ya teman-teman. Waktu itu saya itu sudah dijelasin sama panitia, karena di tes wawancara itu kita akan menunjukkan bakat kita teman-teman. Untuk wawancara kalian harus mempersiapkan semua bakat yang ada di dalam diri kalian. Kok gitu sih kak? Kenapa nggak fokus satu aja bakatnya? No, karena di program KPN ataupun PPN ini berbeda dari program lainnya teman-teman. Karena kita ingin melihat, panitianya ingin melihat anak ini bisa apa aja sih, apanya bisa nari atau juga ada bakat lain yang terpendam di dalam diri mereka gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya nunjukin bakatnya, ada bakat nari, ada bakat nyanyi, ada juga bakat ngaji, ada juga bakat puisi dan acting. Nah, kalau kalian bakat apa aja, dipersiapin ya semua bakat yang ada di dalam diri kalian. Jangan nampilin satu bakat aja, karena nanti akan di-stopin sama panitia. Next kayak gitu loh. Jadi jangan terkejut ya nanti kalau wawancaranya, tes bakatnya next. Nah, jangan kok gitu. Lanjut aja untuk mengeluarkan semua bakat yang ada di dalam diri kalian. Nah, selanjutnya adalah untuk tes wawancara ini, kalau bisa nih teman-teman, dari awal sampai akhir, karena kita tahun 2021 ini hanya fokusnya di PPAN, kalian kalau bisa menggunakan full English ya teman-teman. Diusahin full English, walaupun ada mungkin satu vocab lah ya untuk bahasa Indonesia, nggak apa-apa, panitia memaklumin. Kalau bisa untuk full English, karena itu adalah nilai plus kalian. Dan harus juga mempersiapin ya, kalau untuk di tahun saya kemarin itu, kalau untuk di tahun 2019, salah satu pertanyaan dari wawancara itu adalah, kenapa sih kami pantas untuk memilih kalian? Nah, jadi kalian tuh harus percaya diri ya. Gimana orang lain percaya diri tentang diri kalian, sedangkan kalian tidak percaya diri tentang diri kalian. Jadi kalian harus mempersiapkan jawaban yang spektakuler. Kalau bisa kalian jawab, panitianya wow, kayak gitu kan, kayak kita audisi ya kita memang lagi audisi ya teman-teman di sini. Jadi keluarin semaksimal mungkin yang ada di dalam diri kalian. Saya yakin kalian pasti bisa. Yang ke-8 adalah tips tes karantina. Nah, jadi untuk pengalaman Lestari di tahun 2019, kurang lebih untuk karantinanya itu 2 hari ya teman-teman. Nah, di tahun ini juga akan ada karantinanya, tapi kurang lebih 2 hari juga. Nah, untuk kak tesnya apa aja sih? Kalau tes karantina itu biasanya, kalau untuk pengalaman saya kemarin itu ada tes group discussions, ada tes wawancara, ada tes tertulis, dan ada juga tes bakat teman-teman. Nah, tapi kalau untuk tes bakat tahun kemarin, maksudnya di tahun 2019, itu tes bakatnya semua peserta dijadiin satu bakatnya. Jadi nggak ada yang malu untuk unjuk bakat di sana, karena kita bonding teamworknya itu sangat diuji pada saat itu. Dan untuk tes wawancaranya ini nih, yang mungkin akan Lestari sharing ya. Untuk tes wawancara di masa karantina nih teman-teman, itu kurang lebih ada 9 pos untuk diwawancarain. Ada tentang tes kepemimpinan, ada tes bahasa Inggris, keagamaan, dan lain sebagainya. Nanti nggak tahu ya untuk di tahun ini berapa pos, mungkin insya Allah sama posnya, tapi untuk tentangnya apa aja Lestari belum bisa untuk memberikan semuanya karena itu masih rahasia teman-teman. Jadi persiapkan aja untuk mental kalian, persiapkan aja ilmu kalian, dan persiapkan aja menggunakan full English kalau bisa ya teman-teman. Harus wajib, oke? Karena itu merupakan nilai plus kalian
bisa lolos untuk PPN 2021 tahun ini. Jadi untuk berbicara tentang grup discussion yang udah Lestari sampaikan tadi ya teman-teman, jadi pengalaman Lestari di tahun 2019, kita akan diberikan mosi, di mana mosi itu akan dibagikan untuk dua grup. Yang grup pertama untuk grup pendukung dan grup kedua adalah grup tidak pendukung mosi tersebut. Jadi untuk penilaiannya itu pada saat itu yang Lestari lihat adalah panitia tidak melihat anak-anak yang aktif saja atau yang overaktif, bukan ya teman-teman, malah itu menjadi salah satu penilaian. Kalau bisa membuat panitia tuh wow, apa yang kalian sampaikan seperti itu. Dan jangan juga diem, oke? Kalian juga harus menyampaikan walaupun satu kalimat atau bagaimana, kalian harus sampaikan karena itu merupakan salah satu penilaian juga. Jadi teman-teman, sebenarnya untuk tes karantina itu masih banyak lagi. Kita juga kemarin ada tes kesehatan di tes karantina dan juga ada tes ini sangat rahasia, belum bisa Lestari sampaikan karena hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke tes karantina teman-teman. Jadi apakah itu kalian? Berjuanglah, kalian pasti bisa. Oke teman-teman, ada 8 tips dan trik yang udah Lestari sampaikan tadi sama teman-teman sekalian. Persiapkan saja diri kalian, persiapkan dengan matang. Semoga kalian yang menonton video ini mendapatkan pencerahan dan semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Semoga untuk teman-teman yang nonton video ini semuanya lulus ya, amin ya Allah. Nah, Lestari ada ada hadiah buat kalian. Jadi Lestari ada sedikit pesan buat kalian. Ketika kita sudah mempunyai mimpi yang benar-benar kita sudah targetkan dari dulu atau yang belum tercapaikan, kejarlah mimpi itu sampai dapat teman-teman. Karena ketika kita sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya akan membuah hasil yang sangat luar biasa dari yang atas. Walaupun belum tahun ini ataupun tahun depan ataupun tahun berikutnya, insya Allah Allah sudah merencanakan mimpi-mimpi kalian yang sangat luar biasa, yang sangat spektakuler, yang tidak akan pernah kalian bayangkan apa itu mimpi yang akan terwujudkan sama Allah. Jadi jangan menyerah, terus bangkit teman-teman, terus berusaha sampai akhir, sampai tes karantina, sampai pengumuman terakhir. Yang terpilih adalah nama kalian. Amin ya Allah. Semoga Lestari mendoakan untuk teman-teman yang mengikuti tes PPAN 2021 ini akan mendapatkan hasil yang baik. Dan semoga kita bisa bertemu menjadi alumni PCMI atau Purnacaraka Muda Indonesia Sumatera Selatan. Dan Lestari akan tunggu kalian ya di PCMI Sumatera Selatan. See you, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.